Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yaitu proyek UAS analisis pembangkit listrik tenaga uap dalam mata kuliah Mekanika Fluida. Dan dosen pengampu kami yaitu Bapak Bonisana STME. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama, ada Nikel Utara Galael, lalu ada Muhammad Ruli Dwi Permana, lalu ada saya sendiri Muhammad Iqbal, lalu ada Indra Aditya, dan ada Dwi Satria Wicaksono. Masuk ke dalam konten yang dari presentasi kami. Di sini ada pembahasan fenomena aliran fluida, ada sifat-sifat yang dimiliki oleh fluida, lalu ada tekanan dan fluida statis pada mekanika fluida, lalu ada penerapan sistem energi pada mekanika fluida, dan simulasi study case project UAS yang kami angkat. Baik, kita di sini masuk ke pendahuluan. Nah, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU adalah sistem pembangkit listrik yang mengendalikan konversi energi termal dan pembakaran bahan bakar menjadi energi listrik. Proses ini melibatkan fluida kerja seperti air dan uap yang sifatnya termodinamika dan mekanika fluida mempengaruhi efisiensi dan kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, fenomena aliran fluida pada PLTU menjadi aspek penting dalam mendesain dan mengoptimalkannya. Nah, komponen utamanya itu terdapat pada digambar di sini. Nah, di sini ada boiler, lalu ada turbin, dan ada cerobong asap. Lalu, sifat-sifat fluida seperti densitas, viskositas, lalu tekanan, entalpi, dan entropi berperan penting dalam menentukan efektivitas aliran energi. Selain itu, tekanan fluida statis dan dinamis perlu dianalisis untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem. Nah, analisis sistem persamaan energi umum pada PLTU membantu memahami transformasi energi panas menjadi energi kinetik. Lalu, kajian yang kami ingin presentasikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi sistem, mengurangi kerugian energi, dan menurunkan dampak dari lingkungan. Nah, di sini izinkan kami untuk menjelaskan bagaimana sistem dari proyek kami. Yang pertama, di sini ada sebuah aliran air. Nah, maaf kalau kurang kelihatan. Aliran air ini. Aliran air ini ada di sini. Nah, biasanya ini diambil dari air laut. Aliran air ini akan mengalir ke atas. Dan di sini ada pembakaran. Seperti gambar di sini. Air terjadi itu akan menjadi uap. Nah, uap itu akan dihantarkan kepada turbin. Turbin sendiri akan menggerakkan generator. Mungkin seperti itu untuk analisis sederhananya. Akan kita lanjut. Di sini ada rumusan masalah dari pembahasan kita, yaitu bagaimana fenomena aliran fluida pada PLTU, bagaimana sifat-sifat yang dimiliki fluida pada PLTU, bagaimana tekanan dan fluida statis pada mekanika fluida pada PLTU, bagaimana sistem persamaan energi umum pada PLTU. Masuk ke tujuan analisis, yaitu memahami fenomena aliran fluida yang terjadi dalam sistem PLTU untuk identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan kerja. Lalu, mengkaji sifat-sifat termodinamika fluida yang terlibat dalam PLTU untuk memahami pengaruh terhadap operasi sistem. Lalu, menganalisis tekanan dan fluida statis dalam mekanika fluida
pada PLTU untuk meningkatkan stabilitas dan keamanan sistem, lalu menyusun dan mengevaluasi sistem persamaan energi umum pada PLTU untuk mengoptimalkan transformasi energi dan meningkatkan efisiensi energi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Satrio Wicaksono. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena aliran fluida. Apa yang dimaksud dengan fenomena aliran fluida? Fenomena aliran fluida adalah perilaku atau pola pergerakan fluida baik cair maupun gas yang melewati suatu medium atau ruang tertentu. Fluida dapat bergerak karena perbedaan tekanan, gravitasi, atau gaya eksternal lainnya. Fenomena ini mencakup aliran laminar, turbulen, transisi, serta interaksi fluida dengan lingkungan sekitar. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya itu ada gas yang keluar dari cerobong asap, bergerak ke atas karena efek tekanan dan perbedaan suhu. Gas ini bercampur dengan udara sekitarnya dan sering membentuk pola berputar. Jenis aliran tersebut turbulens. Yang kedua ini ada air yang bergerak keluar dari selang. Hal tersebut dipengaruhi oleh tekanan di dalam selang dan gaya gravitasi. Pola aliran air bergantung pada kecepatan aliran dan ukuran selang. Biasanya aliran tersebut laminar. Next, ada fase-fase fluida. Fase-fase fluida terdiri dari 3 fase. Yang pertama ada solid, liquid, dan gas. Solid sendiri ditampilkan dengan bentuk kubus es, menggambarkan fluida dalam keadaan terstruktur. Yang kedua liquid dilambangkan dengan ikon air mengalir, menunjukkan fluida dalam bentuk bebas yang mengikuti bentuk wadahnya. Yang ketiga ada gas, digambarkan dengan titik-titik gas yang menunjukkan molekul fluida dalam keadaan bebas dan menyebar. Lanjut ada gain head. Gain head ini menunjukkan proses yang membutuhkan penyerapan panas seperti melting dan vaporization. Melting adalah proses perubahan dari fase padat ke cair akibat penyerapan panas. Contoh, es mencair menjadi air. Vaporization itu perubahan dari fase cair ke gas seperti air mendidih menjadi uap. Warna biru ini menunjukkan proses pelepasan panas seperti freezing dan condensation. Condensation ini perubahan dari fase gas ke cair akibat pelepasan panas. Misalnya uap air berubah menjadi tetesan air pada permukaan dingin. Yang kedua ada freezing. Freezing ini proses perubahan dari cair ke padat dengan pelepasan panas. Contoh, air membeku menjadi es. Dari diagram ini sudah sangat relevan untuk memahami prinsip kerja boiler yang ada di PLTU. Dalam boiler, air dipanaskan hingga menjadi uap untuk menggerakkan turbin. Next, di sini ada diagram klasifikasi mekanika fluida. Diagram tersebut menjelaskan kontinuitas mekanika fluida, membagi aliran fluida berdasarkan sifat-sifatnya menjadi kategori utama. Yang pertama ada fluida invisit, mu sama dengan 0. Pada suatu aliran invisit, viskositas fluida diasumsi 0. Mu sama dengan 0. Mu sama dengan 0. Fluida dengan viskositas 0 tidak ada. Namun ada banyak persoalan yang dapat mengasumsi mu sama dengan 0. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan analisis dan pada saat yang sama membawakan hasil yang bermanfaat. Kedua ada viskos. Viskos ini terdapat resistensi aliran akibat interaksi molekul di dalam fluida. Dan kategori viskos ini
terbagi lagi, ada laminar dan turbulens. Laminar itu yang teratur dengan lintasan partikel fluida sejajar dan tidak saling bersilangan. Biasanya bilangan Reynolds-nya itu di bawah 2000. Dan turbulens ini aliran yang tidak teratur dengan pembentukan pusaran-pusaran dan lintasan yang kacau. Bilangan Reynolds-nya biasanya lebih besar dari 4000. Terus ada aliran kompresibel. Aliran kompresibel itu aliran yang fluktuasinya besar sehingga kerapatannya tidak dapat diabaikan. Waterhammer dan Caviati merupakan contoh penting efek kompresibilitas di dalam aliran cairan. Lanjut ada aliran incompressible, yaitu aliran yang mana fluktuasinya sangat kecil sehingga kerapatannya itu konstan. Kebanyakan aliran cairan sesungguhnya aliran incompressible. Aliran gas juga dapat dipandang incompressible apabila kecepatannya kecil dibandingkan dengan kecepatan suara. Lanjut ada aliran eksternal. Aliran eksternal itu aliran yang mengelilingi permukaan benda atau aliran yang tidak dibatasi oleh permukaan. Contohnya aliran di atas plat datar dan aliran di sekitar silinder. Pada cairan eksternal ada saluran tak terisi penuh dengan cairan di mana terdapat permukaan bebas dengan tekanan permukaannya konstan, atau yang kita bisa bilang aliran terbuka. Contohnya itu ada aliran irigasi, parit, dan akuaduk. Terus ada aliran internal. Aliran internal ini aliran yang di dalam saluran, biasanya ada di laminar maupun turbulen, incompressible ataupun compressible. Contohnya aliran perpipaan. Dan di sebelah kiri ini ada aliran viskos, ini viskos, dan aliran invisit. Lanjut, ada jenis-jenis fenomena aliran fluida. Nah, yang pertama itu ada laminar. Laminar ini merupakan kondisi di mana fluidanya itu bergerak secara teratur, yang dimana lapisan fluida ini bergerak sejajar tanpa terjadi campuran antara lapisan-lapisan. Yang kedua itu ada laminar turbulent transition. Ini dimana kondisi peralihan dari aliran laminar menuju turbulens. Selama fase ini, pola aliran mulai tidak stabil dan aliran fluida mulai bercampur. Yang ketiga itu ada turbulens. Turbulensi ini adalah jenis aliran fluida yang tidak teratur, di mana menjadi campuran intens antar lapisan fluida. Aliran ini memiliki pola yang kacau dan menghasilkan vortex atau pusaran. Yang ketiga, yang selanjutnya ada rumus. Rumus ini adalah rumus bilangan Reynolds, di mana Rho ini densitas bahan, biasanya gram per centimeter kubik atau kilogram per meter kubik. D-nya ini diameter pipa, bagian dalam bisa centimeter atau meter. V ini kecepatan rata-rata fluida di dalam pipa, bisa centimeter per detik atau meter per detik. Mu adalah viskositas. Nah,
Bila kalau Reynolds-nya itu di bawah 2000, tidak itu termasuk laminar. Jika di atas 4000, turbulence. Kalau di antara 2000 sampai 4000 itu transisi. Kita lanjut lagi, ini ada perhitungan Reynolds. Air di pembangkit listrik tenaga uap PLTU dialirkan menuju boiler melalui pipa dengan spesifikasi tertentu. Untuk memastikan sistem bekerja dengan baik, dilakukan analisa aliran fluida untuk menentukan apakah aliran bersifat laminar atau turbulence berdasarkan bilangan Reynolds. Yaitu kita ini sudah diketahuinya itu kepadatan fluidanya itu ada di 1500 kg per meter kubik. Viskositas dinamisnya ini ada di 0,001. Kecepatan fluida ada di 4 meter per second. Diameter pipanya ini ada di 0,1. Nah, kita masukkan saja rumusnya. R sama dengan 1500 dikali 4 dikali 0,1 dibagi 0,001. Hasilnya dapat 600 dibagi 0,001. Dan kita bisa bagi lagi menjadi hasilnya itu 600.000. Nah, dari hasil ini kita sudah tahu kalau Reynolds-nya ini termasuk ke turbulence, Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi pada slide ini topik yang diangkat yaitu mengenai sifat-sifat fluida. Fluida punya parameter khusus yang membedakan karakter dari satu fluida dengan fluida yang lain. Jadi fluida punya sifat-sifat yang jadi ciri khas fluida. Misalnya ada massa, volume, suhu, tekanan, dan kerapatan. Nah, sifat-sifat itu dibagi jadi beberapa jenis yang berbeda sifatnya, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat intensif adalah karakter atau sifat yang dimiliki oleh cairan itu sendiri. Ini meliputi temperatur, tekanan, dan densitas atau massa jenis. Adapun sifat ekstensif, sesuai dengan namanya, itu adalah sifat yang tergantung pada wadah atau tempat di mana fluida disimpan. Ini meliputi massa dan volume. Untuk densitas yang dilambangkan dengan Rho adalah rasio massa fluida terhadap volumenya. Sesuai dengan persamaan Rho sama dengan massa per volume, properti ini sangat penting karena membantu kita memahami bagaimana fluida bereaksi terhadap gaya dan tekanan di sekitarnya. Selanjutnya ada juga konsep volume spesifik yang dilambangkan dengan V kecil, yang merupakan kebalikan dari densitas, yaitu V kecil sama dengan 1 per Rho. Volume spesifik menunjukkan ruang yang ditempati oleh satu satuan massa fluida. Di sini juga ada berat jenis yang dihitung dari densitas fluida dikalikan dengan percepatan gravitasi dengan satuan Newton per meter kubik. Ini adalah salah satu cara untuk mengetahui berat fluida per satuan volume. Berat jenis fluida dilambangkan dengan gamma. Dan terakhir di sini juga ada persamaan keadaan gas ideal. Persamaan ini pressure atau tekanan dikalikan dengan volume sama dengan R dikalikan dengan temperatur, yang dimana menjadi dasar untuk menjelaskan hubungan antara tekanan, volume, dan temperatur untuk gas ideal. Dalam persamaan ini, R adalah konstanta gas spesifik dan juga ada RU adalah konstanta gas universal dengan nilai 8,314 kJ per kilomol Kelvin. Nah, jadi di slide selanjutnya ini ada pembahasan mengenai energi dan kalor spesifik. Yang pertama, energi pada fluida stasioner. Mari kita lihat energi pada fluida dalam keadaan diam atau stasioner. Energi ini disebut sebagai energi internal, yang dilambangkan dengan U. Energi internal mencakup energi yang tersimpan dalam molekul fluida,
seperti energi akibat getaran, rotasi, dan interaksi antar molekul. Hal ini menjadi dasar penting untuk memahami bagaimana fluida menyimpan energi dalam sistem tertutup. Yang selanjutnya itu ada energi pada fluida mengalir. Ketika fluida bergerak, energi yang terlibat menjadi lebih kompleks. Dalam hal ini, kita memperkenalkan konsep entalpi yang dilambangkan dengan H, yang merupakan kombinasi dari energi internal U, tekanan atau pressure, dan volume spesifik, yaitu V kecil. Entalpi penting dalam analisis sistem terbuka, seperti turbin atau pompa, karena fluida tidak hanya membawa energi internal tetapi juga energi dari aliran tekanannya. Persamaan energi fluida mengalir. Untuk fluida yang bergerak, energi totalnya dapat dirumuskan sebagai kombinasi dari beberapa komponen, yaitu ada energi persatuan massa akibat tekanan, yaitu P per ρ, energi kinetik yang ditunjukkan oleh V²/2, energi potensial gravitasi atau Gz. Jika digabungkan semuanya, maka energi total fluida yang mengalir adalah entalpi ditambah energi kinetik dan potensial, seperti tertera dalam persamaan di bagian slide ini. Calor spesifik atau specific heat. Ada dua jenis calor spesifik yang perlu kita perhatikan, yaitu calor spesifik pada volume tetap yang berhubungan dengan perubahan energi internal, dilambangkan dengan CV, yaitu constant volume, dengan rumus DU sama dengan CV dikali DT. Dan selanjutnya yaitu CP, calor spesifik pada tekanan tetap yang berhubungan dengan perubahan entalpi, dilambangkan dengan constant pressure atau CP, dengan rumus DH sama dengan CP dikalikan dengan D temperatur DT. Ini sangat berguna dalam perhitungan perubahan energi ketika fluida mengalami pemanasan atau pendinginan. Oke, jadi pada slide selanjutnya ini masih mengenai sifat-sifat fluida yang membahas calor spesifik. Definisi calor spesifik adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 kg suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Pada dasarnya, calor spesifik menggambarkan kemampuan suatu zat untuk menyerap panas. Nilai calor spesifik berbeda tergantung pada kondisi proses seperti tekanan atau volume tetap. Calor spesifik pada volume tetap yang dilambangkan dengan CV. Di sebelah kiri, kita melihat calor spesifik pada kondisi volume tetap yang dilambangkan dengan CV. Dalam kondisi ini, volume fluida tidak berubah meskipun ada tambahan energi panas. Untuk fluida dengan massa 1 kg dan kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius, energi yang dibutuhkan adalah 3,12 kJ. Proses ini biasanya terjadi pada sistem tertutup seperti silinder dengan piston yang terkunci. Calor spesifik pada tekanan tetap. Di sisi kanan ini, kita melihat calor spesifik pada kondisi tetap yang dilambangkan dengan CP. Dalam kondisi ini, fluida dibiarkan mengembang untuk dipertahankan tekanan konstan. Untuk massa fluida yang sama dengan kenaikan suhu 1 derajat Celcius, energi yang dibutuhkan adalah 5,19 kJ, yang lebih besar dibandingkan dengan CV. Hal ini karena energi tambahan diperlukan untuk melakukan kerja ekspansi fluida, seperti yang terlihat pada ilustrasi piston bergerak ke atas. Perbandingan CV dan CP penting untuk dipahami dalam sistem tekanan tetap. Fluida tidak hanya menyerap energi untuk meningkatkan suhu, tetapi juga melakukan kerja terhadap lingkungannya. Oleh karena itu, CP selalu lebih besar daripada CV. Perbedaan ini merupakan dasar dari hubungan termodinamika yang lebih luas seperti persamaan entalpi. Namun, ini juga bisa diterapkan di analisis mekanika fluida. Oke, untuk topik pada slide berikutnya itu mengenai kecepatan suara. Kecepatan suara adalah laju perambatan gelombang tekanan melalui fluida. Fenomena ini sangat penting dalam berbagai aplikasi seperti aerodinamika, akustik, dan desain mesin jet. Kecepatan suara dalam fluida tidak hanya bergantung pada jenis fluida, tetapi juga pada kondisi termodinamikanya, seperti suhu dan tekanan. Adapun persamaan
umum kecepatan suara. Untuk fluida apapun, kecepatan suara dapat dinyatakan melalui persamaan C kuadrat sama dengan konstanta dikalikan dp per d rho. Di sini C adalah kecepatan suara, P adalah tekanan, dan rho adalah densitas fluida. Turunan parsial ini menunjukkan bahwa kecepatan suara tergantung pada perubahan tekanan terhadap densitas pada suhu tetap. Konstanta K merupakan rasio kapasitas panas atau adiabatic index yang menentukan karakteristik termodinamika fluida. Kecepatan suara pada gas ideal. Untuk gas ideal, persamaan kecepatan suara dapat disederhanakan menjadi C sama dengan akar kuadrat konstanta dikalikan dengan R dikalikan dengan temperatur atau T. Di sini R adalah konstanta gas spesifik, T adalah suhu mutlak, dan K adalah rasio kapasitas panas. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan suara meningkat dengan suhu. Itulah sebabnya suara merambat lebih cepat di udara panas dibandingkan dengan di udara dingin. Aplikasi kecepatan suara ini seperti dalam desain pesawat supersonik, kecepatan suara digunakan untuk menentukan Mach number, yaitu rasio kecepatan pesawat terhadap kecepatan suara. Adapun juga dalam rekayasa fluida, kecepatan suara membantu memahami perilaku aliran, terutama pada aliran kompresibel seperti di nozzle atau turbin. Ilustrasi perambatan gelombang. Pada gambar sebelah kanan, kita dapat melihat simulasi gelombang tekanan saat melalui fluida untuk menunjukkan bagaimana pola aliran berubah berdasarkan kecepatan suara dan kecepatan fluida itu sendiri. Oke, slide selanjutnya ini mengenai gaya hambat dan viskositas. Pada gambar kiri merupakan konsep dari gaya hambat. Gaya hambat adalah gaya yang melawan arah gerak suatu objek saat bergerak melalui fluida, baik itu udara maupun air. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar, seekor elang yang terbang di udara akan mengalami gaya hambat akibat resistansi udara, sedangkan ikan hiu yang berenang di air menghadapi gaya hambat dari resistensi air. Perlu kita pahami, gaya hambat ini lebih besar dalam air dibandingkan udara karena kerapatan air jauh lebih tinggi. Ini menjelaskan mengapa organisme air seperti hiu memiliki bentuk tubuh yang lebih streamline untuk mengurangi hambatan saat bergerak. Kemudian di sisi kanan kita melihat gambar yang menjelaskan viskositas, yaitu tingkat kekentalan fluida. Viskositas menunjukkan seberapa besar hambatan internal fluida terhadap aliran. Ada 3 contoh fluida yang diberikan di sini: air, minyak zaitun, dan madu. Air memiliki viskositas rendah sehingga mengalir dengan mudah. Minyak zaitun memiliki viskositas sedang sehingga alirannya lebih lambat dibandingkan dengan air. Sedangkan madu dengan viskositas tinggi mengalir sangat lambat karena molekulnya lebih lengket satu sama lain. Konsep gaya hambat dan viskositas ini sangat relevan di berbagai bidang, mulai dari desain kendaraan yang aerodinamis hingga proses industri yang melibatkan aliran cairan. Untuk gaya hambat itu sendiri memiliki rumus Fd sama dengan 1/2 rho V pangkat 2 CD A. Untuk gaya hambat itu sendiri memiliki rumus Fd atau gaya hambat sama dengan 1/2 dikalikan dengan rho dikalikan dengan V kuadrat dikalikan dengan CD dikalikan dengan A. Untuk Fd yaitu gaya hambat yang memiliki satuan Newton, dan rho yaitu kerapatan fluida dalam kilogram per meter kubik, V yang merupakan kecepatan relatif benda terhadap fluida dalam meter per sekon, dan CD koefisien drag yang bergantung pada bentuk benda dan aliran fluida. Ada juga A yaitu luas penampang benda yang tegak lurus terhadap aliran fluida dalam satuan meter persegi. Kecepatan gaya hambat berbanding kuadrat dengan kecepatan. Dari rumus dapat kita simpulkan bahwa gaya hambat berbanding kuadrat dengan kecepatan. Jadi semakin cepat benda bergerak, semakin besar gaya hambat yang dialaminya. Adapun juga koefisien drag. Nilai ini tergantung pada bentuk aerodinamis objek. Objek streamline memiliki koefisien drag yang lebih kecil
sehingga lebih sedikit hambatan. Adapun juga kerapatan fluida, gaya hambat lebih besar di fluida yang lebih rapat seperti air dibandingkan di udara. Oke, setelah kita mengetahui sifat-sifat dari fluida dan apa saja properti yang dimilikinya, pada slide ini kami mencoba melakukan analisis terhadap turbin uap pada pembangkit listrik tenaga uap menggunakan uap superheated yang dianggap sebagai gas ideal untuk mempermudah analisis aliran fluida. Parameter aliran fluida diberikan sebagai berikut. Kondisi uap masuk turbin memiliki tekanan P1 sama dengan 10 MPa dengan temperatur awal atau T1 sama dengan 550 derajat Celcius yang bila dikonversikan ke Kelvin menjadi 823 Kelvin. Selanjutnya yaitu laju aliran massa fluida yang dilambangkan dengan m dot sama dengan 5 kg per sekon. Yang kedua ada kondisi uap keluar turbin yang memiliki tekanan atau P2 sama dengan 100 kPa dengan temperatur atau T2 sama dengan 200 derajat Celcius yang apabila dikonversikan ke Kelvin menjadi 473 Kelvin. Tujuan mengapa kami melakukan analisis ini yaitu pertama menentukan densitas atau rho uap masuk dan keluar turbin. Yang kedua yaitu menghitung kecepatan aliran fluida V1, V2 berdasarkan luas penampang turbin, yaitu luas penampang masuk A1 sama dengan 0,02 meter kuadrat, luas penampang keluar A2 nya yaitu 0,2 meter kuadrat atau persegi. Oke, selanjutnya yaitu tahap pertama yang kami lakukan menentukan densitas uap atau rho. Dengan asumsi gas ideal, densitas dapat dihitung menggunakan persamaan rho sama dengan pressure per R dikali dengan T atau temperatur, di mana P adalah tekanan, T adalah temperatur absolut dalam Kelvin, dan R adalah konstanta gas spesifik. Misalnya untuk uap air, R-nya mendekati 0,4615 kJ per kilogram Kelvin. Dengan menghitung rho, kita bisa memahami seberapa rapat molekul uap pada kondisi masuk dan keluar. Tahapan yang kedua yang kami lakukan yaitu menghitung kecepatan aliran fluida atau V. Kecepatan fluida dapat dihitung dari persamaan kontinuitas, di mana rumusnya yaitu m dot sama dengan rho dikalikan dengan A dikalikan dengan V. Dari sini kecepatan V adalah V sama dengan m dot per rho dikalikan dengan A. Untuk luas penampang masuk A1 sama dengan 0,02 meter persegi, dan untuk luas penampang keluar A2 sama dengan 0,2 meter persegi. Kita dapat menghitung kecepatan V1 dan V2. Mengetahui tahapan-tahapan dan rumus apa saja yang akan digunakan. Selanjutnya yaitu mensubstitusikan nilai-nilainya. Dimulai dengan densitas dengan rumus yang tadi yaitu rho sama dengan P per RT, di mana nilai P-nya yaitu 10 MPa dibagi dengan nilai R-nya yaitu 461,5 dikali dengan nilai T, di mana nilai T dari Kelvin itu 823 Kelvin. Singkatnya mendapatkan hasil mendekati 26,37 kg per meter kubik. Itu merupakan uap masuk. Untuk uap keluar dengan tekanan P2 sama dengan 100 kPa dan temperatur keluar dengan 473 Kelvin, hasilnya P rho 2 sama dengan 10 pangkat 5 dibagi dengan 461,5 dikali 473, singkatnya mendapatkan hasil 0,458 kg per meter kubik. Dari hasil ini kita melihat bahwa densitas uap berkurang secara signifikan saat melewati turbin, menunjukkan ekspansi uap akibat kerja mekanik. Setelah menghitung densitas uap masuk dan uap keluar dan densitas uap keluar, selanjutnya yaitu menghitung kecepatan fluida.
kecepatan fluida dihitung dengan persamaan kontinuitas yang tadi, yaitu V sama dengan m dot per rho dikalikan dengan A, di mana untuk kecepatan masuk atau V1 dengan rho pertama atau rho 1 sama dengan 26,37 kg per meter kubik, luas penampang A1 sama dengan 0,02 meter persegi, dan laju aliran massa m dot sama dengan 5 kg per sekon. Kita tinggal mensubstitusikan, di mana m dot sama dengan 5 dibagi dengan 26,37 dikalikan dengan 0,02, hasilnya mendekati 9,48 meter per sekon. Untuk kecepatan keluar atau V2 dengan rho 2 sama dengan 0,458 kg per meter kubik, luas penampang A2 sama dengan 0,2 meter persegi, kita substitusikan menjadi V2 sama dengan 5 dibagi dengan 0,458 dikalikan 0,2, mendapatkan hasil 54,57 meter per sekon. Hasil ini menunjukkan bahwa kecepatan fluida meningkat secara signifikan saat keluar dari turbin, sesuai dengan prinsip konservasi energi. Dari mengetahui densitas keluar dan masuk dan kecepatan keluar juga kecepatan masuknya ini, kita dapat menyimpulkan bahwa penurunan densitas dan peningkatan kecepatan menunjukkan bagaimana energi termal dan tekanan diubah menjadi energi kinetik dalam turbin. Prinsip dasar mekanika fluida seperti kontinuitas massa dan gas ideal memberikan alat penting untuk memahami efisiensi kerja turbin. Selanjutnya, kami mencoba juga untuk menghitung energi kinetik masuk dan energi kinetik keluarnya. Dalam perhitungan ini, kita menghitung energi kinetik spesifik menggunakan rumus dasar KE sama dengan 1/2 dikalikan dengan V kuadrat, di mana V adalah kecepatan fluida. Rumus ini membantu kita memahami bagaimana energi kinetik fluida berubah seiring dengan kecepatan alirannya. Energi kinetik masuk KE1 pada titik masuk inlet, kecepatan aliran fluida tercatat sebesar 9,48 meter per sekon. Ketika angka ini dimasukkan ke dalam rumus, diperoleh energi kinetik spesifik sebesar 45 joule per kilogram. Untuk energi kinetik keluarnya atau KE2, pada titik keluar outlet, kecepatan fluida meningkat menjadi 54,57 meter per sekon. Dengan rumus yang sama, energi kinetik spesifiknya menjadi 1488,5 joule per kilogram. Untuk perubahan energi kinetik atau delta KE, selisih antara energi kinetik keluar dan masuk memberikan perubahan energi kinetik spesifik sebesar delta KE sama dengan KE2 dikurang KE1 sama dengan 1488,5 dikurang 45 menjadi didapatkan hasil 1443,5 joule per kilogram. Jadi untuk hasil akhir berdasarkan hasil perhitungan ini kita mendapatkan poin-poin penting berikut. Densitas uap di inlet adalah 26,37 kg per meter kubik, sedangkan di outlet menurun menjadi 0,458 kg per meter kubik. Kecepatan fluida meningkat secara signifikan dari 9,48 meter per sekon menjadi 54,57 meter per sekon saat melewati sistem. Akibatnya terjadi peningkatan energi kinetik sebesar 1443,5 joule per kilogram. Kesimpulan. Untuk kesimpulan yang didapat dari analisa dan hasil perhitungan ini, studi kasus ini menggambarkan bagaimana perubahan kecepatan fluida memengaruhi energi kinetiknya yang sangat relevan dalam desain sistem perpipaan, turbin, dan mesin lainnya. Perubahan ini juga menunjukkan pentingnya pemahaman tentang properti fluida untuk mengoptimalkan efisiensi dalam aplikasi praktis. Kita masuk kepada tekanan. Apa sih itu tekanan? Ya, meskipun terlihat sederhana, konsep ini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu kita memahami berbagai fenomena di sekitar kita. Tekanan adalah gaya persatuan luas, dan konsep ini berlaku untuk zat padat, zat cair, maupun zat gas.
Namun cara tekanan bekerja dan dihitung dalam masing-masing zat tersebut berbeda teman-teman, karena sifat fisik ketiga jenis zat tersebut berbeda. Pernahkah kita berpikir mengapa seekor bebek tidak mudah tenggelam di dalam lumpur saat mencari makan, sementara ayam sebaliknya, malah mudah sekali ayam tersebut tenggelam di dalam lumpur? Atau ketika kita di dalam kolam renang, seringkali kita mengalami gangguan telinga ketika menyelam ke dalam air yang lebih jauh. Apakah diganggu Nyi Roro atau yang lainnya? Tentu saja bukan ya teman-teman. Atau mengapa panci air yang dipanaskan tutupnya terbuka dan tertutup? Apakah ada jin yang mau keluar? Tentu juga bukan teman-teman. Tentu saja semua ini ada jawabannya. Sebelum kita masuk lebih jauh, perkenalkan terlebih dahulu, saya Nika Elektora Galail dari Teknik Mesin 23 akan menjelaskan konsep pemahaman tekanan dan juga penerapan dalam kehidupan nyata. Cekidot. Kita masuk kepada zat padat. Tekanan pada zat padat dihasilkan dari gaya yang diterapkan pada suatu permukaan. Kita ingat bahwa bebek tidak mudah tenggelam di dalam lumpur dibandingkan dengan ayam. Hal ini bisa dilihat dari jenis kaki bebek, di mana bebek memiliki permukaan kaki yang luas atau ada selaput-selaputnya teman-teman. Sementara ayam hanya berbentuk seperti angka 3. Hal ini bisa dibuktikan dengan rumus P sama dengan F per A, di mana P yaitu tekanan dengan satuan Pascal, F yaitu berat benda itu sendiri dengan satuan Newton, dan A yaitu luas penampang atau luas permukaan. Jadi, bagaimana rumus ini bekerja? Kita hitung, misalkan berat bebek 3 Newton dengan luas kakinya misal 2. Dihasilkan tekanan bebek yaitu 1,5 Pascal. Kita hitung lagi dengan ayam. Bagaimana dengan ayam tekanannya? Berat ayam kita samakan dengan bebek 3 Newton dengan luas kaki ayam tentu yang lebih kecil dari bebek. Kita taruh 1, didapatkan hasil tekanannya itu 3 Pascal. Dari perhitungan tersebut, dengan bobot tubuh bebek dan ayam yang sama tetapi luas permukaan kaki yang berbeda, maka tekanan yang paling kecil dimiliki oleh bebek. Hal ini karena kaki bebek memiliki permukaan yang luas teman-teman. Jadi beban tubuh bebeknya ini terdistribusi merata di kakinya. Sementara ayam sedikit sekali beban ayam untuk didistribusikan ke kakinya, karena kaki ayam ini sangat kecil. Jadi faktor pengaruh tekanan zat padat ada pada gaya dan luas permukaan. Contoh lain pula bisa diaplikasikan. Kita lihat pada ban traktor. Slide selanjutnya. Pada zat cair, tekanan berasal dari berat cairan di atas titik tertentu. Tekanan ini akan meningkat seiring bertambahnya kedalaman teman-teman. Seringkali kita mengalami gangguan telinga ketika menyelam ke dalam air kolam yang lebih jauh dalam. Apakah diganggu Nyi Roro atau yang lainnya? Tentu saja bukan ya teman-teman. Hal ini dibuktikan dengan rumus P sama dengan Rho GH, di mana P adalah tekanan, satuannya Pascal, Rho adalah massa jenis air, G adalah gravitasi, dan H adalah ketinggian dengan satuannya meter. Jika menyangkut kedalaman, maka ada jarak yaitu ketinggian H. Contoh ketika kita sedang menyelam pada kedalaman 6 meter di kolam renang, maka Rho air 1000 dikali dengan gravitasi 9,8 dan ketinggian kedalamannya adalah 6, menghasilkan tekanan pada kedalaman 6 meter itu sebesar 58.800 Pascal teman-teman, atau setara dengan setiap sentimeter tubuh kita ini menerima sebesar 600 gram teman-teman. Ya bayangkan saja tubuh kita berapa sentimeter kubik itu. Makanya kita dapat mengalami gangguan telinga ketika menyelam. Salah satu solusi yang biasa digunakan oleh para atlet ialah equalizing atau menutup hidung sembari hembuskan napas dari hidung supaya udara di telinga keluar. Jadi semakin dalam kita menyelam, semakin tinggi tekanan air di atas tubuh kita karena air menekan ke segala arah. Faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat cair ialah massa jenis air, ketinggian, serta gravitasi. Perlu diperhatikan teman-teman ketika kita sedang menyelam. Sampailah kita di tekanan zat gas. Kok bisa ya gas menghasilkan tekanan? Tekanan pada zat gas terjadi karena ada tumbukan molekul gas terhadap dinding wadahnya. Fenomena ini bisa dilihat pada saat kita sedang memasak mie teman-teman. Air dipanaskan sampai didih dan ada tutup yang bergerak karena uap mendorong tutupnya teman-teman. Bukan jin yang mendorong. Uap bisa mendorong karena pada saat mendidih atau suhu lumayan tinggi, molekul-molekul air mulai berubah fase dari cair menjadi gas atau uap air teman-teman. Gas termasuk uap air, terdiri dari molekul-molekul yang bergerak sangat cepat karena suhu meningkat. Molekul tersebut bertambah sehingga molekul-molekulnya bergerak lebih cepat teman-teman dan sering bertabrakan dengan dinding si pancinya serta bagian tutupnya. Tabrakan inilah yang menciptakan tekanan teman-teman. Semakin banyak uap yang terbentuk, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Makanya ketika kita memasak mie instan yang air mendidih dalam keadaan ditutup, maka
tutupnya akan terbuka dan tertutup teman-teman, karena ada ya gas yang menekan tutup tersebut, bukan karena jin. Maka didapatkan rumus PV sama dengan nRT, di mana P adalah tekanan satuannya Pascal, V adalah volume satuannya meter, N adalah jumlah mol gas, R adalah konstanta gas, dan T adalah suhu mutlak. Hal ini juga diterapkan pada proyek kelompok kami teman-teman, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Ya, kita sampai di slide ini yang dimana menjelaskan tentang cara kerja pembangkit listrik tenaga uap atau yang biasa kita sebut PLTU. Pembangkit listrik yang paling umum digunakan untuk menghasilkan listrik dalam skala besar. PLTU memulai prosesnya dari bahan bakar seperti batu bara, gas, atau minyak bumi, teman-teman. Bahan bakar ini akan dibakar di dalam ruang pembakaran yang menghasilkan energi panas. Energi panas ini digunakan untuk memanaskan air di dalam boiler atau kettle uap. Ini yang biru-biru, teman. Air yang dipanaskan dalam boiler berubah menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini adalah energi utama yang digunakan untuk memutar turbin. Uap ini akan diarahkan melalui pipa menuju turbin. Di bagian pemutaran turbin, uap bertekanan tinggi kemudian dialirkan ke turbin. Di dalam turbin, energi dari uap ini digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin dengan sangat cepat. Turbin ini terhubung langsung dengan generator, teman-teman. Saat turbin berputar, generator yang terhubung dengannya juga ikut berputar. Generator ini mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Setelah uap melewati turbin, ia akan menjadi uap bertekanan rendah. Uap ini kemudian didinginkan kembali dalam kondensor yang mengubahnya kembali menjadi air. Air ini kemudian dikembalikan ke boiler untuk memulai proses dari awal. Berulang lagi, teman-teman, yang biasanya disebut siklus Rankine. Jadi secara sederhana PLTU bekerja dengan mengubah energi panas menjadi energi listrik melalui uap yang memutar turbin dan generator. Inilah mengapa PLTU sangat penting untuk memenuhi kebutuhan listrik kita sehari-hari. Ya, pada slide ini ada sebuah studi kasus, teman-teman, pada pemanasan di dalam boiler. Sebuah pipa boiler digunakan untuk memanaskan air hingga menghasilkan uap. Uap tersebut memiliki volume spesifik sama dengan 0,11 meter kubik per kilogram. Konsentrasi gasnya R sama dengan 461,5 joule per kilo dengan temperatur boiler itu 450. Jadi pertama-tama yang harus kita kerjakan yaitu temperaturnya diubah dulu ke Kelvin, yaitu menghasilkan 450 tambah 273,15 sama dengan 723,15 Kelvin untuk temperaturnya, teman-teman. Setelah itu langkah selanjutnya yaitu menghitung tekanannya, di mana tekanannya itu menggunakan rumus P dikali V sama dengan N kali R kali T, menghasilkan 3,005 MPa atau setara dengan 3 MPa, teman-teman. Nah, di sini kita dapat melihat mengapa N tidak dimasukkan. Mari kita mulai dengan mengingat persamaan gas ideal yang sudah sangat dikenal, yaitu P dikali V yang tadi saya sebutkan. Pada umumnya kita membutuhkan nilai N untuk mengetahui jumlah mol gas yang terlibat dalam proses tersebut. Namun dalam kasus ini kita tidak secara diketahui N-nya berapa. Volume spesifik adalah volume persatuan massa yang digunakan untuk menggantikan informasi tentang jumlah mol gasnya, teman-teman. Maka dari itu N tidak perlu dihitung secara langsung karena volume spesifik sudah mencakup informasi mengenai jumlah mol gas tersebut dalam hubungan massa gas. Baik, teman-teman, di sini saya akan mensimulasikan tekanan pada gas ideal, yang dimana tekanan pada gas ideal ini dipengaruhi oleh volume serta temperatur, dan di sini studi case kita yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Kok bisa sih uap bisa bertekanan? Di sini yang tadi saya bilang, tekanan itu dipengaruhi oleh temperatur serta volume uap yang dihasilkan. Jadi di sini kita alirkan fluidanya, ya, fluida uap, ya kan? Uap dihasilkan dari air yang dipanaskan. Kita di sini fokus ke uapnya. Jadi uap itu molekulnya bergerak bebas, teman-teman. Ini bertumbukan molekulnya. Semakin molekulnya bertumbukan secara bebas, maka pressure akan semakin tinggi. Ini suhunya belum dimainkan, teman-teman. Nah, coba di dalam pipa kan, di dalam pipa boiler kan sedikit kecil kan ya. Kita hempitkan lagi. Ini sebagai pipanya, kita simulasikan sebagai pipa. Kita hempitkan. Nah, di dalam boiler itu panas sekali, teman-teman. Maka kita naikkan suhu. Nah, di sini kita lihat pressure terus menaik. Ya. Jadi memang tadi yang saya katakan teorinya ialah tekanan gas ideal dipengaruhi oleh suhu atau temperatur serta volume uap yang dihasilkan itu berkorelasi, teman-teman, dengan simulasi ini. Jadi tekanan dipengaruhi oleh temperatur serta volume. Maka dari itu ya, tekanan gas dihasilkan dari tumpukan molekul-molekul ini, teman-teman. Semakin molekul-molekulnya
bergerak dengan cepat, maka semakin pressure semakin naik. Nah, caranya untuk menggerakkan molekul-molekul ini secara cepat itu dengan panaskan. Kita panaskan. Ya, disinilah kita belajar untuk menganalisis bagaimana cara merancang desain pipanya supaya kuat. Karena ketika dipanaskan terus-menerus, pipa akan mengalami jebol kayak seperti yang ada pada simulasi ini. Karena semakin kuat tumbukannya terhadap pipa tersebut ketika dipanaskan. Fluida adalah zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk secara terus-menerus di bawah pengaruh gaya geser. Sementara statis ialah tidak terjadi gerakan relatif. Jadi fluida statis adalah kondisi fluida di mana tidak terjadi gerakan relatif antara partikel-partikel fluida, sehingga fluida berada dalam keadaan diam atau hanya mengalami tekanan akibat beratnya sendiri, teman-teman, atau tekanan luar. Dalam fluida statis, aliran atau perpindahan fluida tidak terjadi, sehingga tidak ada kecepatan atau gradien kecepatan di dalam fluida. Fluida statis pada cairan dan gas memiliki kesamaan dasar, yaitu tidak adanya aliran. Terus bagaimana dengan fluida padat? Fluida padat tidak termasuk dalam kategori fluida karena padatan tidak memiliki sifat utama yang dimiliki oleh cairan dan gas, yaitu kemampuan untuk mengalir dan beradaptasi dengan bentuk wadahnya secara bebas. Fluida didefinisikan sebagai zat yang dapat mengalir dan berubah bentuk secara terus-menerus di bawah pengaruh gaya geser, sekecil apapun gaya itu. Ciri-ciri fluida itu tidak adanya aliran, hanya mengalami tekanan statis, kemudian tidak adanya gesekan fluida atau shear stress. Contoh fluida statis itu air dalam wadah diam. Ya, di slide ini kita mulai dari yang paling kiri ya teman-teman. Di sana terlihat molekul padatan. Padatan tidak termasuk fluida karena molekul-molekulnya terkunci dalam posisi tetap dan tidak bisa bergerak bebas. Sebaliknya, cairan yang ada di tengah memiliki molekul yang dapat bergerak bebas tetapi tetap mempertahankan volume tertentu. Inilah yang membuat cairan dapat mengalir dan menyesuaikan bentuk wadahnya seperti air dalam gelas yang pada ada gambar di slide ini, teman-teman. Kemudian di sisi kanan ada gas. Molekul gas bergerak dengan bebas di segala arah dan tidak memiliki volume tetap. Karena sifat gas ini dapat dengan mudah memenuhi seluruh ruangan yang tersedia, seperti gas dalam tabung di gambar ini. Dalam fluida statis, baik cairan maupun gas berada dalam kondisi diam, sehingga kita bisa menganalisis tekanan yang bekerja di dalamnya dengan prinsip-prinsip dasar seperti hukum Pascal atau hukum Archimedes untuk cairan. Hal ini sangat penting untuk aplikasi praktis, misalnya pada desain tangki air atau tabung gas. Jadi saya ingin melanjutkan untuk dari teman saya. Jadi sekarang kita akan membahas terkait persamaan dari energi. Nah, sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iqbal. Nah, jadi dari energi sendiri kita harus mengetahui dulu hukum konservasi energi, yaitu hukum Termo 1, menyatakan bahwa energi tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan, melainkan hanya berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lainnya. Nah, untuk pembuktian itu kita akan buktikan kepada sistem. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu perubahan energi sistemnya dari rumusnya. Nah, rumus di sini yaitu E in dikurang E out sama dengan delta E, yaitu perubahan energi sistem. Nah, sebelum itu kita membaca dulu bahwa energi yang masuk dan keluar sistem bisa berupa kalor dan juga bisa berupa kerja. Nah, kalor dan kerja ini di sistem di mana sih? Nah, di sini terlihat bahwa Q in ada Q out dan juga ada Y sub in. Nah, di sini kita mau hitung nih untuk perubahan dari energi sistem. Pertama, kita buat dulu bahwa delta sistem sama dengan 15 dari Q in dikurangi dengan Q out yang keluar, yaitu 3. Nah, setelah itu kita tambahkan dengan Q sub yang dihasilkan yaitu 8 kJ. Selanjutnya kita akan menjelaskan yaitu persamaan energi umum. Nah, persamaan energi secara umum diturunkan dari persamaan Reynolds transfer theorem. Nah, untuk rumus Reynolds transfer theorem itu sudah saya jabarkan di sini. Bahwa dB sistem per dt sama dengan
D per dt integral kontrol volume rho BdV plus integral kontrol surface rho B dalam kurung V faktor dot N tutup kurung dA. Nah, di mana bahwa B sistem B ini dan B ini bisa diganti dengan apa yang kita ingin bahas. Nah, contoh sekarang kita sedang membahas yaitu persamaan energi. Jadi bisa kita ganti nih bahwa nilai B sistem B dan B itu menjadi E. Bisa dilihat dari sini yang sudah saya ganti. Nah, di sini jadi prinsip dari rumus Reynolds transport teorema, dia dapat mencairkan berbagai macam sistem yang akan dianalisis. Jadi dia sistemnya rumus yang menyesuaikan. Nah, di sini saya tuliskan ds sistem per dt sama dengan d per dt integral kontrol volume E yaitu energi yang saya ganti jadi energi, lalu rho dv plus integral kontrol surface rho E saya ganti, lalu dalam kurung F dot N tutup kurung dA. Nah, lalu kita melihat dulu bahwa pembeda dengan Bernoulli sistem ini, jadi kita akan menurunkan dari sistem yang tadi nih yang sudah kita jelaskan, kita identifikasi lebih dalam. Nah, di sini dia ada pembedanya loh dari persamaan energi umum, yaitu Bernoulli sistem yang tidak memiliki heat transfer. Jadi kalau misal ada sistem yang ada heat transfer seperti ini, dia memakai persamaan energi. Jadi itu pembedanya dari Bernoulli. Lalu sekarang kita akan identifikasi lagi dari sistem ini. Dilihat tadi saya sudah sebutkan ada W shaft, ada Q in, ada Q out. Nah, di sini ternyata dia menghasilkan energi nih, yaitu ada energi yang tadi saya bilang Q, lalu energi transfer dari W. Nah, kita identifikasi lebih lanjut yuk untuk energi W. Nah, di sini ternyata dia ada pressure. Nah, pressure sendiri bisa dari fluida yang bekerja. Jadi bisa dari fluida yang bekerja. Lalu di sini ada shaft sendiri. Shaft ini yang di sini. Nah, kita sebutkan aja ini adalah stir. Jadi shaft. Lalu kemudian ada flow word. Nah, di sini jika memang ada aliran si fluida. Baik, kita akan lanjut. Nah, di sini ada penurunan persamaan energi. Kita sudah mempunyai rumus persamaan energi umum kan yang di atas. Jadi kita tuliskan dulu nih. Kita ingin turunkan ke persamaan energi lebih dalam. Baik, di sini ada ds sistem per dt sama dengan d per dt integral kontrol volume E rho dv plus integral kontrol surface E rho dalam kurung F dot N dA. Jadi kita akan jabarkan. Nah, di sini ds sistem per dt kita akan jabarkan untuk menjadi persamaan energi. Jabarkan jadi apa? Jadi Q net, jadi V sub, jadi pressure. Sini kita jabarkan ini. Jadi di sini kita jabarkan Q net in plus V sub net in plus V pressure net in. Nah, sama dengannya itu masih sama seperti yang di atas. Nah, ternyata kita bisa memindahkan W pressure. W pressure kita pindahkan agar lebih sederhana lagi. Jadi W pressure ini kita pindahkan ke bagian kanan. Nah,
kalian harus mengetahui dulu, wave pressure itu bersifat negatif. Jadi jika dia pindah ke kanan, dia akan menjadi positif. Dilihat di sini tidak ada angka negatif. Nah, lalu di sini saya akan menjelaskan dulu di sini kenapa ada P itu sebagai apa, lalu rho itu sebagai apa. Jadi P per rho adalah energy flow. Lalu E ini lalu plus E dalam kurung rho Vn. Nah ini masih belum dijabarkan lagi lebih dalam lagi. Jadi kita jabarkan lagi untuk lebih dalamnya lagi tentang yaitu wave transfer. Jadi di sini muncul ada sigma out dan in. Nah di sini lebih jabar lagi nih ternyata nih, P per rho yaitu sebagai tadi yang saya bilang energy flow, lalu U adalah energi internal, lalu F2 atau F kuadrat per 2 yaitu sebagai energi kinetik, dan GZ ini sebagai energi potensial. Seperti itu. Lalu kita akan lanjut. Nah, di sini ternyata dari persamaan energi itu ada jenis-jenis aliran gitu. Di sini kita lihat dari gambar 1 dan gambar 2. Nah, ternyata ada dua loh jenis aliran di persamaan energi, yaitu energi steady dan energi unsteady atau non-steady. Nah, setelah itu kita lihat dari gambar. Pada aliran steady, fokus ke sini, kondisi fluida seperti kecepatan, tekanan, dan kerapatan tidak berubah terhadap waktu di titik tertentu. Jadi kita lihat di sini, untuk tanda panah sendiri ini, anggaplah ini sebagai aliran fluida, ini tidak berubah, atau ini anggap sebagai kecepatannya, tidak berubah ini. Misal di sini kita asumsi ini 1 jam, lalu di sini 5 jam. Di 1 jam seperti ini, di 5 jam masih tetap seperti ini. Itu bisa dikatakan sebagai jenis aliran steady. Berbalik dengan unsteady, bisa dilihat di sini. Di sini 1 jam, di sini kita katakan 5 jam. Pada saat 1 jam, dia alirannya atau kecepatannya tuh seperti ini. Lalu pada di ke-5 jam, ternyata ada perubahan. Nah, ini dikatakan sebagai aliran persamaan energi yang unsteady. Lalu kita di gambar 2 ini kita korelasikan nih kepada proyek kita, yaitu tentang PLTU. Nah, di sini ada aliran gas di sebuah pipa atau sebuah sistem lah. Nah, lalu di sini gambar 1 merupakan ilustrasi dari steady flow, menyatakan keadaan pada waktu proses telah berjalan selama 1 jam. Di sini ada 1 jam. Nah, lalu sedangkan yang B keadaan proses 3 jam. Nah, terlihat bahwa properti dari fluida berbeda dari tiap titik tertentu. Nah, di sini kan ada beberapa titik nih. Ada yang A 120 Celcius, coba. Lalu C 150 Celcius. Nah, ini dalam keterangan 1 jam gitu kan. 1 jam. Nah, terus pada saat 3 jam ternyata A dan C itu masih sama. Dia masih sama, yaitu 120 Celcius dan 150 Celcius. Jadi, sistem ini dikatakan sebagai aliran steady. Nah, lebih lanjut lagi, ternyata proyek kita berkaitan dengan aliran steady gitu. Jadi kita memutuskan untuk menganalisis dari energi pada steady flow atau aliran tunak atau juga aliran stabil dan tidak bergantung kepada waktu. Nah, di sini di rumus pertama yang tadi kita sudah dapatkan dari persamaan energi,
kita turunkan ke sini. Nah, sebelum itu saya ingin bilang bahwa D per dt integral kontrol volume E rho dv itu bisa dikatakan 0. Nah, karena kenapa? Karena kita sedang membahas itu steady flow yang dia bersifat konstan atau waktu akan dianggap 0. Jadi ini akan dianggap 0, tidak ada. Lalu kita lihat kepada sistem. Di sini kita contohkan bahwa sistem itu memiliki fixed control volume. Jadi ini kita coret. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dari si sistem yang sudah ada. Jadi rumusnya akan menurun lagi di sini. Itu akan hilang dan masih sama yang lainnya, tapi dari D per dt integral kontrol volume E rho dv itu akan hilang, tidak ada. Nah, di sini masih sama. Lalu ternyata di sini dari sistem ada m dot dalam kurung H1 plus V1 kuadrat per 2 plus GZ1 itu ada di in. Lalu di sistem ada m dot H2 plus F kuadrat 2 per 2 plus GZ2. Lalu di sini juga ada sistemnya yaitu Q net in dan W sub net in. Nah, kita sesuaikan dengan apa yang ada di sistem. Jadi emang seperti itu, ada penyesuaian-penyesuaian yang menyelesaikan dari sistem tersebut. Jadi di sini saya tulis yaitu Q net in plus W sub net in sama dengan m dot per dalam kurung H2 min H1 plus F2 kuadrat min F1 kuadrat per 2 tambah G dalam kurung Z2 min Z1. Lalu di sini karena rumus ini ada m dot, jadi kita bagi semua rumus ini terhadap m dot. Setelah dibagi, turunan seperti apa? Seperti ini di sini. Nah, turunan di sini Q terlihat menjadi kecil sekarang. W jadi kecil. Lalu M-nya sendiri, M dot sendiri itu tidak ada karena sudah dibagi ya. Nah, setelah dari sini ternyata ada nih yaitu variabel baru mu. Nah, ini baru nih. Baru. Yaitu di sini adalah entalpi. Nah, di sini entalpi adalah U plus P kali V, yang dimana U itu energi internal, lalu ditambahkan dengan P yaitu tekanan dan V yaitu kecepatan. Nah, di sini setelah itu tertulis bahwa dari W sub in, oh iya, untuk Q net sendiri itu pindah ke kanan, pindah variabel. Jadi di sini untuk yang terakhir W sub net in plus P1 per rho 1 ditambah dengan V1 kuadrat per 2 plus GZ1 sama dengan P2 per rho 2 plus F2 kuadrat per 2 tambah GZ2 plus, nah di sini ada energi internal U2 min U1 min Q net in. Nah, kita sekarang sudah menemukan rumus terbaru dari sistem energi analisis study flow. Baik, kita akan lanjutkan. Nah, di sini ada study case. Jadi dari kita sekarang tadi kajian teori, kita sekarang memasuki oleh study case. Itu
itu sebuah turbin uap digunakan dalam sebuah pembangkit listrik tenaga uap. Uap memasuki turbin pada tekanan 3 megapaskal. Uap memasuki turbin pada tekanan 3 megapaskal. Lalu suhu 450 Celcius dengan kecepatan masuk 50 meter per second. Jadi uap memasuki turbin, jadi uap dari sini. Ini kan ada pembakaran, ini dari air, terus ini menjadi uap, lalu di sini ada uap. Nah, di sini ada tekanan, ternyata dia bilang tuh 3 megapaskal. Nah, di sini ada suhu. Suhunya itu ada di angka 450. Nah, selanjutnya kecepatan juga, F-nya berarti 50 meter per second di sini. Lalu uap keluar dari turbin pada tekanan 0,1 megapaskal. Berarti di sini dia akan keluar di sini. Keluar ke sini nanti. Sebesar 0, kecepatan keluaran sebesar 150 meter per second. Jadi kecepatan itu 150 meter per second. Turbin dipasang pada ketinggian yang sedikit berbeda. Nah ya, nih kita lihat. Ketinggian masuk itu ada di angka 10 meter. Lalu ketinggian keluar itu ada di angka 5 meter. Jadi ini untuk ketinggian masuk ya, dari sini 10 meter. Lalu di sini untuk ketinggian untuk dia keluar dari turbin ini ada di angka 5 meter. Lalu laju aluran massa uap adalah 5 kg per second selama operasi. Diketahui bahwa terdapat kehilangan panas sebesar 250 kW dari turbin ke lingkungan karena perbedaan panas. Turbin dianggap bekerja dalam kondisi steady state. Nih kan, steady state. Berarti kita bisa nih pakai rumus yang tadi kan, atau pakai persamaan yang tadi. Mungkin agak dimodifikasi modifikasi sedikit karena untuk menyesuaikan dengan soal. Nah, di sini ada diketahui kondisi inlet masuk tadi itu udah kita identifikasi. Di sini ada kecepatan, lalu di sini ada yang baru nih, ada entalpi spesifik Hin, itu sama dengan 302.000 kilojoule per K. Nah, lalu di sini ada kondisi atlet keluar. Nah, ini keluar nih yang tadi nih. Yang tadi di sini keluaran dan sini keluar. Nah, itu di sini ada kualitas uap nih, ini baru X out sama dengan 0,9. Lalu entalpi spesifiknya ada H out sama dengan 2100 kJ per kilogram. Lalu di sini ada kondisi sistem. Laju aliran massa atau M dot sama dengan 5 kg per second. Mohon maaf untuk para penonton atau bapak sekalian, ini adalah sama dengan, mohon maaf kurang kelihatan mungkin ya, ini bukan minus. Jadi, nah di sini ada kehilangan panas yaitu kilos sama dengan itu 250 kW. Jadi bisa juga kita katakan kehilangan panas itu sebagai minus karena kehilangan gitu. Lalu di sini perubahan energi dalam kontrol volume. Nah, di sini nih yang menarik. D per dt integral kontrol volume yaitu E rho PDV itu sama dengan 0. Sama dengan 0 kenapa? Karena kondisinya steady state. Lalu di sini ditanya berapa besar kerja poros Weishaupt yang dihasilkan oleh turbin dan bagaimana hubungan energi yang terjadi dalam sistem. Oke, kita langsung ke langkah-langkah perhitungan. Pertama kita gunakan rumus asumsi steady state ini. Jadi di sini Q net in plus Weishaupt sama dengan M dot dalam kurung P per rho ditambah H plus V kuadrat per 2 plus GZ in. Lalu min atau dikurang dalam kurung P per rho plus H plus F2 F kuadrat per 2 plus GZ tutup kurung out. Lalu kita di sini ada identifikasi
dari masing-masing. Nah, di sini nih yang tadi saya bilang perbedaan panas. Nah, itu Q-net in. Di sini min 250 kW karena dia keluar sistem, jadi negatif. Lalu WSAF, nah ini yang akan kita hitung nanti. Lalu komponen aliran energi yaitu P per rho nya diabaikan. Nah, karena sering kecil dibandingkan entalpi dalam kasus uap gitu. Karena sering kecil gitu. Lalu entalpi H-in. Sini tadi. Lalu ada HOT juga 2100. Lalu ada energi kinetik yaitu F kuadrat in per 2 sama dengan 50 kuadrat per 2 kali 1000 sama dengan 1,25 kJ per kilogram. Lalu ada F kuadrat out per 2 sama dengan 150 kuadrat per 2 dikali 1000 sama dengan 11,25 kJ per kilogram. Nah, di sini ada energi potensial ya, yaitu 10 dikalikan 9,81. Di sini ada satuan dari gravitasi, lalu dikali dengan 10 sama dengan 0,98 kJ per kilogram. Itu ada gadget out juga, yaitu kita tulis statistikan. Nah, di sini masuk ke langkah-langkah perhitungan. Jadi kita memakai persamaan energi kondisi state. Di sini dikarenakan ada perpindahan panas yang keluar. Jadi kita menjadikan min Q loss plus V saf sama dengan M dot H in dikurang H out plus dalam kurung V kuadrat in per 2 kurang V kuadrat out per 2 tutup kurung plus G dalam kurung Z in dikurang Z out. Tuh, jadi di sini kita sesuaikan dengan apa yang ada di sistem atau di soal. Tuh, di sistem. Nah, di sini kita hitung ya komponen dari energi. Komponen energinya itu energi entalpi, yaitu H in min H out. Itu sama dengan 3200 dikurang dengan 2100, itu sama dengan 11 atau 1100 kJ per kilogram. Lalu energi kinetik V kuadrat in per 2 sama dengan 50 kuadrat per 2 kali 1000 sama dengan 1,25. Lalu sampai akhirnya kita kurangin kalau F kuadrat in per 2 F kuadrat out per 2 yang kita kurang itu sama dengan min 10 kJ per kilogram. Lalu di sini ada energi potensial gravitasi, yaitu tadi yang sudah kita hitung. Di sini kita distribusikan GZ in dikurang dengan GZ out. Nah, di sini berarti dikurang. Yang dihasilkan 0,49 kJ per kilogram. Nah, dari perhitungan ini kita substitusikan. Jadi gabungkan semua komponen energi. Delta H ditambah dengan delta energi kinetik ditambah dengan delta energi potensial sama dengan itu 1100 dikurang 10 ditambah 0,49 yang dihasilkan yaitu 1090,49 kJ per kilogram. Nah, di sini langkah berikutnya, hitung total energi yang diubah kerja. Jadi di sini adalah substitusi persamaan energi. Jadi gabungkan semua komponen energi, lalu sekarang itu hitung total energi yang diubah ke kerja. Jadi kita substitusikan semua persamaan energi. Itu dari rumus tadi. Q loss plus W saf sama dengan M dot dalam kurung H in dikurang H out plus F kuadrat in plus min per 2 min F kuadrat out per 2 plus G dalam kurung Z in plus min Z out. Nah, di sini kita substitusikan nilai dari yang tadi sudah kita cari. Min 250 ditambah dengan W saf sama dengan
5, jadi kita samakan ini dan ini. 5 dikali dengan 1090,48. Lalu di sini kita hitung dari sisi kanan untuk menjadi plus. Jadi ini kita hitung dulu dari sisi kanan. Yang dihasilkan bahwa 5 kali 1090,49 sama dengan 5.452,45 kW. Lalu kita selesaikan WSAF ya. WSAF sama dengan 5.452,45 ditambah 250 dari kilo sini. Kita tadi ubah jadi menjadi 5.702,45 kW. Jadi kesimpulan dari perhitungan kita, jawaban akhir yang tadi yaitu 5.702,45 kW atau 5,7 MW. Lalu di sini ada pernyataan bahwa hubungan energi dalam sistem. Energi entalpi yaitu 1100 kJ per kilogram adalah komponen terbesar yang dikonversi menjadi energi mekanik. Lalu di sini energi kinetik dan energi potensial memiliki kontribusi yang lebih kecil namun tetap berpengaruh nih. Energi kinetik dan energi potensial ya. Jadi tadi kita hitung dan energi kinetik. Lalu kehilangan panas ternyata tadi min 250 kW. Ini mengurangi jumlah energi total yang dapat dimanfaatkan oleh turbin. Baik. Jadi sekian itu yang dari saya untuk persamaan energi. Akan dilanjutkan bahwa simulasi memakai SolidWorks oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Sebelum masuk kepada slide analisis dari turbin uap ini, izinkan saya memperkenalkan diri, yaitu perkenalkan saya Indra Aditya. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menganalisis dari sistem turbin uap ini. Nah, aplikasi yang saya gunakan di sini adalah aplikasi software yang sudah biasa kita jumpai, yaitu aplikasi SolidWorks. Nah, di sini saya menggunakan fitur Flow Simulation untuk menganalisa dari si turbin uap ini. Nah, akan tetapi sebelum kita mendapatkan hasil dari analisis turbin uap ini, tentu ada beberapa parameter ataupun settingan yang harus kita penuhi sebelum kita mendapatkan hasil analisis yang kita inginkan. Nah, untuk di sistem yang kita atur ini, yang pertama itu saya mengatur dari wizard atau unit sistemnya. Yang mana untuk unit sistemnya ini seperti dapat dilihat. Nah, di sini ada beberapa parameter yang mana seperti parameter tekanan dan stres, velocity, mass, length, temperatur, physical time, dan percentage. Akan tetapi di sini saya hanya merubah pada temperatur, yaitu yang awalnya Kelvin, saya rubah menjadi derajat Celcius. Nah, kemudian untuk selanjutnya parameter yang harus kita atur yaitu adalah tipe analisisnya. Yang mana untuk tipe analisisnya ini saya atur menjadi aliran dari fluida eksternal. Kenapa aliran fluida eksternal? Karena dari datangnya si fluida ini yaitu dari luar menuju ke dalam, bukan sebaliknya. Kemudian parameter yang diatur selanjutnya adalah yang saya atur berupa fluid flow, conduction, dan juga rotation. Nah, untuk fluid flow ini memang sudah disetting dari solidnya langsung. Nah, untuk conduction ini adalah agar kita dapat mengetahui dari si panas si turbin uap ini. Kemudian rotation kenapa saya pilih? Karena kita menganalisa dari study case turbin uap, yang mana si turbinnya ini berputar, maka agar lebih hasilnya lebih teliti, maka rotation ini kita checklist saja agar hasilnya lebih akurat. Kemudian lanjut, parameter berikutnya adalah jenis aliran fluida. Nah, jenis aliran fluidanya ini ada beberapa pilihan seperti gas, kemudian minyak, ataupun air. Nah, karena di sini kita menggunakan udara sebagai aliran turbulennya, maka di sini kita bisa memilih yaitu air atau gases sebagai
jenis yang kita inginkan. Kemudian untuk tipe flow-nya yaitu kita memilih aliran turbulen karena di sini kita hanya berfokus pada aliran turbulen pada turbinnya. Kemudian lanjut. Nah, untuk parameter ini kita sesuaikan dengan study case yang kita ambil, yang mana untuk parameternya di sini yaitu ada parameter pressure dan juga temperatur. Kemudian di sini pressure-nya yaitu sebesar 3 Pascal dan juga temperatur 450 derajat Celcius. Nah, untuk velocity parametersnya yaitu kita setting menjadi 3D vector karena gambar yang kita analisis ini dalam bentuk 3 dimensi. Untuk velocity dalam X, Y, Z-nya ini sudah diwakilkan dari sebelumnya, dari parameter sebelumnya. Jikalau kita sudah menyeting dari parameter sistem, sekarang kita menyeting dari computational domain. Nah, computational domain ini adalah untuk mengatur dari batas kondisi atau boundary system dari si turbin uap ini. Kenapa harus diatur sedemikian rupa? Agar nantinya si aliran fluidanya ini tidak merembet kemana-mana. Nah, seperti bisa dilihat kan pada kotak yang terlihat berwarna abu-abu ini, untuk batasnya ini kita dekatkan terhadap inlet dan juga outlet agar nantinya si aliran fluidanya itu tidak keluar dari si batas kondisi yang sudah kita atur ini. Kemudian, nah, setelah kita mengatur batas kondisi, di sini saya juga mengatur dari inlet. Inlet itu adalah bentuk dari lubang masukan agar si fluidanya itu masuk. Nah, si inletnya ini dibikin diameternya lebih kecil daripada outlet agar si tekanannya itu lebih besar pada saat masuk ke dalam turbin, dan juga agar aliran uapnya itu tidak menyebar kemana-mana dan juga hanya terfokus pada turbinnya agar dapat memutar turbin lebih optimal. Nah, untuk inlet velocity-nya ini saya atur menjadi 50 meter per second. Kemudian setelah inlet disetting, nah di sini juga saya juga mengatur dari outlet turbin uap ini. Untuk outlet turbin uap ini di sini saya memilihnya environment pressure atau tekanan dari lingkungan. Nah, untuk tekanan dari lingkungan ini saya setting menjadi 3 Pascal dan juga dengan temperatur 723,15 Kelvin, atau jika dikonversikan ke dalam derajat Celcius yaitu sebesar 450 derajat Celcius. Nah, kemudian di sini ada global goals-nya. Nah, untuk global goals-nya ini wajib dipilih yaitu total pressure-nya agar kita mengetahui dari total tekanan yang dapat diterima. Kemudian temperatur di sini karena temperatur sudah diketahui, kita checklist juga. Kemudian densitas dari fluidanya ini kita checklist. Kemudian mass dari fluidanya kita checklist juga, dan juga volume flow rate kita checklist juga pada parameter maksimal. Nah, untuk velocity-nya ini kita checklist juga untuk velocity X dan Y. Kenapa tidak di checklist pada Z? Karena bisa dilihat di sini untuk inlet dan outletnya itu mengarah kepada sumbu Y dan X, sedangkan Z itu tidak ada outlet ataupun inlet. Nah, kemudian untuk jenis hasil yang diinginkan itu ada dua, yaitu cut plots dan flow trajectory. Nah, untuk flow trajectory itu kenapa kita pilih? Karena untuk flow trajectory ini lebih mudah dianalisa dan juga diterjemahkan ke dalam bahasa, dan juga agar kita dapat mengetahui lebih detail bagaimana putaran di dalam turbin uap ini. Setelah mengetahui atau diketahui dari beberapa sistem parameter yang sudah diatur tadi, nah, kita mendapatkan hasil yang kita inginkan, yang mana untuk seperti parameter yang sudah saya sebut di awal, yaitu suhu uapnya sebesar 450 derajat Celcius, kecepatan inletnya 50 meter per second, dan juga maksimum 52,873 seperti terlihat pada angka grafik yang ada pada hasil dari analisis ini. Kemudian untuk tekanan 3 Pascal. Nah, untuk hasil dari si analisisnya ini, nah seperti bisa dilihat oleh teman-teman, untuk analisisnya ini dari lubang inletnya ini terlihat berwarna merah. Nah, untuk warna merah ini menunjukkan pada kecepatan tinggi, yaitu berada pada sekitaran 46 sampai 52 meter per second pada kecepatan tertinggi. Nah, kemudian si aliran fluidanya ini mulai masuk ke bagian tengah menuju ke turbin. Nah, untuk ini bagian tengah ini mulai masuk berwarna hijau. Tandanya untuk kecepatannya itu menurun dan berada di kisaran kecepatan 23 sampai 35 meter per second. Nah, kemudian untuk di outletnya ini mengalami penurunan energi atau kecepatan. Nah, untuk kecepatannya ini sebesar 17 sampai 29 meter per second.
Nah, kalau dilihat dari sini, dari inlet kemudian masuk ke turbin uapnya ini dan juga fluidanya diputar di dalam turbin ini, terjadi penurunan kecepatan sekitar 50% dari inlet sampai ke outlet ini. Kemudian pola aliran uapnya ini terbentuk pola spiral dari inlet menuju outletnya. Kemudian turbulensinya juga terlihat di bagian tengah ruang turbin ini karena si aliran fluida uapnya ini terputar di dalam turbin uap ini dan juga diputar oleh si turbin uap. Kemudian dari flow trajectory yang kita pilih tadi, ini tuh nunjukin pergerakan uap yang cukup teratur. Nah, untuk hasil dari analisisnya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin sekian pemaparan presentasi mengenai dari studi kasus aliran fluida pada turbin uap. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yaitu Muhammad Iqbal, kemudian Dwi Satria Wahyudi, kemudian rekan kami yang ketiga yaitu Muhammad Ruli Dwi Permana, Nikel Oktora Galael, dan juga saya sendiri Indra Aditya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya, termasuk kepada Bapak Boni Sena yang sudah menugaskan kami tugas ini, dan juga agar membuka pengetahuan kami mengenai mekanika fluida dan juga agar kami dapat terapkan di dalam ilmu pengetahuan sehari-hari. Akan tetapi sebelum saya tutup, saya ada kata-kata untuk menutupi dari presentasi kali ini. Setiap perjalanan dimulai dengan langkah pertama, dan hari ini kita akan melangkah bersama. Dalam setiap tantangan ada peluang yang tersembunyi. Seperti kata Henry Ford, when everything seems to be going against you, remember that the airplane take off against the wind, not with it. Cukup sekian dari saya dan rekan-rekan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Solidarity Forever.